Manusia tuh nggak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya kan. Karena ego ada di dalam, maka every problem kan bukan mencari jalan keluar, tapi carilah jalan ke dalam. Karena sesaat yang di dalam selesai, yang di luar beres. Pertanyaannya bagaimana mau menyelesaikan luka yang di dalam? Kalau kita pengen ngatur yang di luar, di luar, ngikutin maunya kita gitu. Ya nggak beres-beres. Nggak beres-beres. Sedih ketakwaan yang nomor 2 itu benar-benar super self healing sih sebenarnya. Untuk bagaimana melepaskan. Nah, nomor 3 sih yang paling asik, Mbak. Orang yang takwa adalah orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain. Selesai. Wow. Jadi kalau sekarang ritualnya rajin gitu ya, tapi susah maafin, ya belum nyampe sih. Bukan memaafkan diri sendiri ya. Lah, seseorang yang bisa memaafkan orang lain, udah pasti dia bisa menerima dirinya sendiri gitu. Sebenarnya kan yang penting diberesin batinnya dulu gitu. Baru lahiriahnya bisa oke gitu. Nah, jadi kalau relate balik gitu ya, bahwa keren sih kalau kita ngelihat ini secara holistik gitu ya. Tidak hanya dalam ranah fisik, tidak hanya dalam ranah ritual, tetapi dalam ranah keholistikan. Sebetulnya semua ibadah itu intinya adalah self healing, memperbaiki jiwa gitu. Makanya nanti dalam derajat-derajat jiwa tuh kan luas tuh, Mbak. Jadi ya balik lagi bahwa ketika kita bisa menjadikan semua ritual untuk penentraman jiwa, ya inti dari semua Islam puncak itu apa? Damai gitu. Damai. Tenang gitu. Oke ya, jadi nggak boleh pelit. Boleh pelit, kontrol Kontrol ego gitu ya. Terus Kontrol yang ego ketiga, sendiri kan, bukan ego orang lain. kalau kita mengontrol ego kita, otomatis kita juga pasti bisa mengontrol ego orang kan. Dan yang paling penting sih sebenarnya Memaafkan forgiveness. tadi ya. Dan jangan lupa bahwa memaafkan itu skill. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Nggak ada orang yang tiba-tiba pintar memaafkan tuh nggak ada. Semuanya dilatih. Makanya dalam hidup di perspektif saya nggak ada orang yang hebat sih. Yang ada orang yang terlatih atau enggak gitu. So, apa yang harus dilakukan ya supaya benar-benar bisa ikhlas dan tulus memberi? Jadi saya merangkum dalam 15 L namanya. L yang pertama latihan. L yang kedua latihan. L yang ketiga latihan. Sampai semuanya latihan. 15. Udah nggak lagi. Oke. Pernah dengar ada kata-kata beramal soleh nggak? Pernah dong. Amal soleh itu artinya melakukan sesuatu. Soleh itu artinya proper. Proper itu adalah tepat guna. Gitu. Penting untuk kita belajar beramal soleh, artinya melakukan dengan tepat guna. Contoh, kalau ada orang jatuh di sumur, pengen nolong, jangan ngasih 500.000 dong, dia perlunya tali. Iya. Jadi artinya apapun yang kita lakukan, beramal soleh lah, proper gitu. Ya artinya nggak semua harus pakai uang, Iya. nggak semua harus dengan nominal tertentu gitu. Artinya disitulah tingkat dimana kepekaan kita nanti akan terlatih gitu. Karena at some point, Mbak, once kita tahu apa yang dialirkan di conscience kita, nurani kita, kita tahu kok gitu. Iya. Bahwa at some point ya, ketika ada yang minta tapi nggak mau nolong, memang bukan bagian kita juga sih gitu. Karena bukan masalah keharusan, Iya. bukan masalah aku harus menolong gitu, Iya. tapi proper gitu, Kapasitas diri juga. kapasitas gitu. Karena at some point ketika orang itu tidak kita tolong, mungkin pelajaran buat dia bertumbuh gitu, Iya. gitu. Dan yang paling terpenting, Mbak, tolonglah dengan kasih. Benar. Dan janganlah menolong dengan kasihan. Iya. Kalau dalam perspektif itu kan kita menolong bukan konteksnya transaksional gitu. Kenapa? Karena sesaat kita menolong siapapun, yang sedang kita tolong kan diri sendiri sebetulnya. Sebetulnya. Iya. Karena ada hukum dalam semesta ini yang disebut pertukaran dan kembali lagi tabur tuai kan. Tabur tuai. Mau nggak mau apa yang dilakukan keluar, comeback gitu.